Oke, baik. Oke, halo anak-anak, bisa on cam nggak? Izin on cam bentar ya. Izin on cam buat 8E, F, G, dan H. Ya, izin on cam ya, di on camin dong ya. Baik, ya buat yang nggak apa-apa. Bapak minta waktu, minta kuotanya bentar ya, lebih banyak selama 1 jam ya. Oke, baik. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran PJOK. Ya, mungkin kalian ada yang rindu dengan Bapak, sama Bapak juga rindu dengan kalian ya. Kelas 8 E, M, G, H. Baik, Bapak pengen ngabsen ini dulu, ketua kelasnya dulu. Mana nih ketua kelas 8 E? Udah hadir belum? Elang. Ketua 8E, ketua kelas 8E. Elang mana? Bukan namanya Elang, tapi E. Ada ketua kelas 8E? Halo? Waduh, belum hadir ini 8E ya. Oke, kemudian ketua kelas 8F sudah hadir belum? F? Saya, Pak. Oh, siapa? Saya Dayana Batrisya, Wakil Ketua Kelas. Namanya siapa nak? Punten nak? Dayana ketua kelasnya. Putri. Iya, Dayana Batrisya ya. Iya, Pak, saya. Oke, Dayana, thank you sudah hadir. Teman-teman yang belum hadir gini ya di woro-woro ya. Kemudian untuk ketua kelas 8G, Rasya kayaknya ya. Udah hadir belum? Rasya, halo. Saya Ya, Pak. tukeran ini, tethering Telkomsel ya. Halo, Pak. Rasya, Rena, bar ketua kelasnya. Rena ya ketua kelas 8G ya. Halo, Raihan Akbar. Oke, teman-teman yang lain di ini ya, teman-teman yang lain di woro-woro ya. Oke, good. Thank you. Kemudian Bapak pengen panggil lagi ketua kelas 8H ada Juliana. Halo Juli. Ya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Mohon bantuannya. Juli, jangan lupa teman-teman yang lain ya di woro-woro. Screenshot Zoom-nya. Iya, Pak. Ya, screenshot Zoom-nya kemudian di-share. Thank you. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bapak buka ya dengan permohonan. Aduh ya. Oke, baik. Hari ini Bapak mohon untuk teman-teman, anak-anak Bapak ya, yang cantik, yang ganteng, yang semoga semua sudah pada mandi dan sudah sarapan dan dalam keadaan sehat walafiat ya, untuk menyalakan kameranya ya. Punten ya, mohon maaf ini Bapak minta tolong untuk menyalakan kameranya karena Bapak sedang dinilai ini ya, sedang dinilai. Dinilai gimana Pak? Dinilai performance-nya ya sebagai guru ya, karena guru itu nggak lepas kayak kalian, ada ulangannya. Guru itu ada ulangannya nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain soal, tapi bagaimana guru itu melaksanakan tugasnya sebagai guru, mengajar, mendidik, ya kan, kemudian banyak administrasi yang dinilai juga. Ya, kemudian Assalamualaikum, selamat pagi untuk kepada para supervisor ya. Di sini mungkin ada Bu Hamidah selaku kepala sekolah, dan kemudian ada Pak Ahyadi selaku wakil kesiswaan dan juga selaku guru ya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Beliau mengajar di kelas 9 ya, dan makanya beliau yang selaku senior juga menilai performance atau bagaimana Bapak ya Pak Wahid mengajar PJOK, walaupun Bapak sebenarnya sarjana pendidikan IPA ya. Oke, no problem ya. Inilah segi profesionalitasnya di situ. Baik, sebelum masuk lagi, Bapak ingin woro-woro lagi kepada anak-anakku ya. Tolong ketua kelas 8E sudah hadir belum? Ketua kelas 8E? 8E udah hadir, Pak.
Ya, Al-Fatin, tolong bacakan Al-Fatin. Pastikan apa ini Al-Fatin? Satu, apa? Satu, selalu melakukan presensi online dengan link di GCR. Thank Kedua, you. ngecek Dua. nilai secara rutin setiap selesai. Di koreksi nilai akan muncul pada tabel nilai. Oke, thank you Fatin ya. Jadi jangan lupa anak-anakku untuk selalu aktif melakukan presensi online karena itu bukti kalau kalian sudah mengikuti pelajaran PJOK ya, baik itu yang apa namanya Zoom maupun tidak. Jadi nanti kalau ditanya, Pak, kok saya ada alfa Pak di PJOK? Padahal kan saya hadir, saya ngisi. Bapak cek, oh iya kamu ngisi ternyata ya Fatin ya gitu. Berarti Fatin tandanya sudah ikut. Tapi kalau nggak ngisi presensi online, kemudian Bapak tahu kalau Fatin nggak ikut, Fatin nggak punya bukti kalau dia sudah ikut, misal gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian kemarin sudah mendapatkan raport PTS ya, nilai yang 0 itu pun ada sebenarnya di cek nilai yang ada di KCR. Jadi sama-sama saling koreksi ya. Kalau misalkan Pak Wahid, kok nilai saya lebih rendah di raport, kan nilai saya segini. Oh iya, berarti ketuker nih nilai kamu sama bawahnya, kan ada juga fenomena kayak gitu ya. Bapak koreksi lagi dan dibenerin ya. Makanya ini ada proses check and balance ya. Anak-anak transparan, bisa lihat nilai, Bapak juga merasa diawasi, diawasi, dikontrol, diingatkan oleh kalian selaku pemilik nilai gitu ya. Oke, thank you Fatih. Nih ingat-ingat ya, pastikan kalian jangan lupa. Oke. Kemudian apa lagi ya? Next, apa nih? Yuk, cek kehadiran teman kamu. Bapak minta ketua kelas 8F dibacakan. Ayo, kelas 8F saha eta, saha. Tadi 8F Dayana ya. Baca yang mana, Pak? Yang ini nomor 1. 1. Sudah ada berapa anak di kelas kalian masing-masing? Anak pengurus kelas bisa langsung mengingatkan ya. Oke, thank you. Bapak pengen nanya nih, kelas 8E udah ada berapa anak, Fatin? Ayo. Sekuatmu tuh berapa anak di sini nih? Enggak, Bapak nembak deh, ada nggak 20? Saya sedang membuka, Pak. Bisa? Ada 20? Oke, Bapak percaya ya, nanti Fatin bisa berkoordinasi dengan pengurus kelasnya. Cek dong nih, kelas kita ada berapa bocah nih ya, ada berapa bocah, ada berapa member nih ya, gitu ya Fatin ya? Ya, Pak. Oke, good. Itu namanya berorganisasi ya. Harus rajin-rajin berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Oke, kemudian 8F, Dayana ada berapa member kelas 8F di sini? Ada nggak 20? Kayaknya nggak, coba saya cek dulu ya, Pak ya. Ya, di scroll aja kira-kira. 2, 3, 4. Oke, banyak. Berapa? 17. 17, berarti under 20 ya. Berarti di bawah 20. Itu tandanya kalian 50% nggak ada di sini, kelas 8F. Tolong ya, langsung diworo-woro koordinasi dengan teman-teman sekretaris, bendahara, mungkin ada tim ada si kedisiplinan atau mungkin ada si woro-woro ya. Silakan, atau si humas ya, langsung koordinasi di broadcast Japri ya. Gitu. Oke, thank you untuk 8F. 8G. 8G tadi siapa sih? Si Akbar ya? Apa rahasia? Iya Pak, Rehan Akbar. Oh, Akbar. Akbar berapa membermu di sini? Ada 25 Pak. 25, good, 50 lebih ya. Terus didorong, dipacu yang kurang ya. Ini Bapak yakin kalau 50 itu udah yang rajin, insya Allah kelasnya agak damai ya. Ya, kalau kelasnya 50 tuh rajin, kelasnya agak damai. Wali kelas mungkin cuma tinggal ya gimana yang kurang-kurang ini dipanggil BK mungkin ya, tentunya ada yang panggil BK, ada yang mungkin disamperin ke rumah ya, banyak caranya. Oke, kemudian 8H. 8H siapa ya? Julia, berapa membernya Julia di sini? Sekitar 22, Pak. 22, berarti terus di-push ya, dipacu ya, 50% udah ada. Oke, good, thank you untuk poin 1. Sekarang poin 2-nya, Dayana, lanjutkan. 2. Silahkan untuk ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa agar proses
pembelajaran berjalan lancar dan barokah. Sedikit Amin. atau banyak yang penting bermanfaat. Dayana memimpin doa buat teman-temannya. Silakan Dayana. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran PJOK hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Wahid menjadi berkah untuk Pak Wahid dan menjadi ilmu bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dayana. Oke, next ya. Oke, pengantar singkat. Apa itu pengantar singkat, Pak? Pengantar singkat ini berarti kita mencoba untuk mengingat-ingat kembali, ya. Mengingat kembali yang kemarin-kemarin. Mungkin kalian, Pak, saya kan belum dapat kesehatan kebugaran. Nah, secara Zoom ya, yang Zoom kemarin 8A sampai 8D ya. Tapi moga aja di antara kalian ada yang ngikutin ya. Moga sih Bapak ngarepnya kalian terus ngikutin ya. Nah, sekarang Bapak pengen nanya nih. Kesehatan apa sih kesehatan itu? Coba. Ini materi yang di GCR sebenarnya. Ya. Silakan, apa itu kesehatan? Kalian boleh menyampaikan pendapatnya. Ayo, boleh Dayana, boleh Julia, boleh Fatin, boleh Jonathan, boleh ya, boleh Akbar, boleh Naswa, boleh Mutia, boleh Anggita, ya, boleh Rafid, ya, boleh Arima, boleh Kurnia, boleh Andrian Rizky, ya, dengan gaya rambut yang baru, ya, kemudian Nadia boleh, ya, Divia, Alvin, Aidal, ya, ada Prima, ya, Prima ini kan aktif nih ya. Coba silakan kalian untuk menyampaikan pendapat kalian sehat apa sih? Coba Prim, halo Prim. Roger, Prim. Ganti, halo Prim, Prima. Bapak. Prim, kamu sehat nggak Prim? Bapak. Sehat. Kenapa bisa dikatakan sehat? Ayo. Apa Pak? Kenapa kamu pede banget bilang sehat? Ya karena saya sehat Pak. Apa sehat apanya gitu loh? Coba, kenapa bisa dikatain sehat kamu Prim? Sehat Pede badan banget kamu. Pak. Tidak ada rasa sakit, Pak. Tidak ada rasa sakit. Oke, catat. Tidak ada rasa sakit ya. Keadaan badan sehat Pak. Apa? Keadaan badan sehat. Keadaan badan sehat. Oke, catat. Terus? Tangan Tidak sehat. ada ketergantungan obat. Tidak ketergantungan obat. Wow. Oke, Adit ya. Oke ya. Tidak ketergantungan obat. Bagus. Apa? Agak. Ketergantungan obat. Ini ketergantungan obat kayak ini ya, kayak apa namanya orang sako ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian apa lagi nih? Selain itu? Step. Apa? Ini kalian lebih ke ini ya, ke fisik ya, ke badan. Tadi nggak ada rasa sakit. Mungkin apa lagi? Mentalnya sehat, Pak. Mental. Kejiwaan sehat Pak. Iya benar. Ya, ada tambahan lagi mentalnya sehat. Oke. Kalau bahasa Jawa nggak gemblung ya, ya, nggak gemblung. Pak. Gak deblung. Kejiwaan Pak sehat. Apanya lagi? Gak deblung. Ya, kalau Jawa nih gemblung. Jawanya nih kalau di bahasa Jawa mana nih? Mana kursornya? Oh ini ya. Bersemangat, Pak. Deblung. Nggak lemas. Iya, tidak lemas. Oke, catat semua. Nah, Gemblung apaan Pak? Gemblung. gemblung ini gila ya, ini gila. Bahasa Jawanya ya, gila ya. Nah, iya kalau Jawa kan gitu ya. Tapi kalau bahasa Sunda mungkin gelo ya, gila. Siapa lagi? Iya. Banyak ya. Nah, oke, ini kan sehat ya. Mungkin ada yang bisa buka referensi sehat itu apa sih? Referensi sehat itu apa sih? Sehat. Apa itu sehat?
keadaan sejahtera badan, jiwa, sosial. Oke Adnan, sejahtera. Ya ini kita ngomongin saya dulu. Ya tunggu kadangnya nanti ya kita share dulu sejahtera. Ya fisik, ya enggak? Fisik di badan nih sama aja. Terus tadi apa ya Nan ya? Mental dan sosial ya. Ya, oke. Rangkumannya ini aja ya. Jadi sejahtera fisiknya. Adnan sehat? Sehat, Pak. Dilihat dulu nih kalau fisik nih dia bisa dilihat. Dilihat ya. Oh, dilihat badannya nggak lemes, ya enggak? Kemudian wajahnya kelihatan ceria, dilihat bisa kelihatan. Kemudian bisa dilihat panca indera siapa aja ya, panca indera ya, mata, telinga ya. Kalau telinga dia apa? Didengar. Emang bisa Pak kesehatan didengar Pak? Coba kalian di sini ada yang lagi pilek nggak? Ada yang lagi pilek nggak? Kalian off kamera, tapi mic-nya seruput umbelnya loh. Ya, ya, itu didengar, ya enggak? Iya kan? Oke, kemudian fisik apalagi didengar, terus dia lagi diraba, ya enggak? Waduh, diraba ya. Diraba. Kok diraba, Pak? Contoh di sini ada yang demam enggak? Prima, demam enggak Prima? Pak, apa Pak? Lagi demam enggak kamu? Di rumah lah. Enggak ya, alhamdulillah enggak ya. Nah, Iya Pak. kalau ada yang demam, Bapak raba tuh jidatnya nih, ya. Bapak raba jidatnya. Oke? Nah nih, ya Bapak raba nih jidatnya nih, Bapak raba. Ya, tempelin nih sama kulit Bapak. Ya. Di situ kalau orang demam bakal kerasa apa? Kerasa hangat. Ya enggak? Hangat, ya. Kalau dingin tuh berarti ada yang sakit ya, Pak. Dingin tuh kalau badan dingin itu nih ya bahaya ya, malah ya kalau terlalu dingin terlalu panas bahaya buat tubuh ya. Nah ini contohnya diraba, kalau diraba suhunya tinggi berarti dia fisiknya nggak sehat ya. Kemudian apalagi Pak, hilang deh tulisannya, waduh ya. Oke ternyata hilang tulisannya ya. Jadi kesehatan itu langsung aja deh ya, maaf Bapak. Halo ya, kembali lagi punten ya. Ada yang Ternyata ketendang ya, punten. Kita ulangi lagi ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang sedang mengawasi. Nah, lanjut lagi tadi kesehatan adalah sehat ya, sejahtera. Fisik ya. Jadi nggak cuma fisik. Bu Rodia sehat, Bu Rodia? Alhamdulillah Bapak sehat. Sehat badannya. Sehat badannya, Bu. Kalau mentalnya sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mental sehat itu kelihatan dari keceriaannya, Bu Rodia selalu ceria ya. Kemudian mental sehat itu nggak pernah ada pikiran yang macam-macam, takut akan sesuatu yang emang seharusnya nggak perlu ditakutin. Ya contoh nih, misalkan Bapak ya, Bapak kok takut ya besok anak Bapak lahiran, Bapak takut melihat anak Bapak bersimbah darah misalkan gitu ya, karena baru lahir ya, baru keluar dari perut. Itu nggak usah ditakutin karena bakal anak yang pertama, kedua, insya Allah dan seterusnya bakal kayak gitu, jadi nggak usah ditakutin, harus dihilangkan ya beban mental ya, beban sakit atau beban mental di kepala. Nanti kalau lama-kelamaan takutnya gitu, mentalnya bakal sakit. Nanti kalau gitu bisa-bisa Bapak nggak makan ya, kemudian kurang istirahat, nanti jatuh fisiknya, bakal jatuh, bakal sakit juga ya. Sejahtera fisik, mental, dan sosial. Nah ini sosial gimana Pak? Bapak pengen tanya, di sini ada nggak artis TikTok, ada nggak? Oh iya, Bapak ada satu anak ini, ntar Bapak cari dulu ya, bukan lupa namanya nih. Mana nih ya? Arini, halo Arini. Arini kayaknya konten creator. Hari ini suka bikin ini konten-konten kan ya hari ini ya? Enggak Pak, jarang banget. Aduh, nggak usah ini nggak usah nyindir ya. Oke, nggak apa-apa. Bapak pengen tanya nih hari ini. Aduh, Kamu sehat secara sosial, apalagi di media sosial tuh yang kayak gimana sih?
Punya pendapat nggak? Apanya, Pak? Sehat di media sosial gimana? Ya, kadang emang ada beberapa yang masih ada buruknya juga, Pak, di media sosial. Tapi banyak yang sehat juga kok. Oke. Gak selalu buruk. Contohnya yang nggak sehat gimana hari ini? Mati. Kadang misalnya ya ada aja gitu yang ngehujat orang gitu. Ya itu Oh, nggak sehat ya, Pak. oke, berarti ke ini ya, lebih ke hate speech ya. Kata-kata yang ini ya, ujaran kebencian ya. Oke, nih teman-teman yang lain di sini dengerin. Buat kalian yang punya media sosial, hati-hati jempolnya ya. Walaupun mulut kalian itu diam saat kalian buka status orang atau mungkin buka konten orang, mulut kalian diam. Tapi hati-hati itu jempol tuh, jangan asal ketik ya. Kalau kalian menyampaikan ujaran kebencian, ingat ujaran kebencian itu bisa-bisa kita nggak tahu nih orang yang bikin konten tuh langsung ngedown nggak, ya, langsung ngedrop nggak anaknya gitu loh, atau orangnya ya. Kalau kalian bikin orang itu sakit hati, kemudian mentalnya rusak, ya down, kemudian dia sakit, atau bahkan imannya nggak kuat, bahkan sampai bunuh diri tuh, waduh, kalian punya peran dosa di sana ya. Termasuk Bapak, alhamdulillah Bapak nggak pegang media sosial ya. Nah itu hati-hati buat kalian nih yang anak-anak milenial ya, hati-hati dalam menggunakan gadget atau media sosial. Oke, sekarang kita beralih ya. Makasih ya hari ini ya, keren banget ya hari ini ya. Sekarang kita masuk ke kebugaran. So, apa itu kebugaran? Apa? Berotot, Pak. Berotot, Ada yang Pak. bisa menyampaikan pendapatnya kebugaran. Kalian bugar nggak nih? Gitu kan, pasti ditanya. Kemampuan tubuh dalam menyelesaikan beban fisik. Kemampuan tubuh untuk apa tadi? Tubuh dalam menyelesaikan beban fisik, Pak. Oh. Dalam menyelesaikan ya? Menyesuaikan beban fisik. Menyesuaikan, sorry. Menyesuaikan beban fisik ya. Dalam menyesuaikan beban fisik. Beban fisik, terus? Udah. Ini siapa ya ini ya? Yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa? Halo? Halo? Halo. Halo, Pak. Siapa yang ngomong tadi ya ini ya? Yang ngasih pendapat siapa ini? Saya. Saya siapa? Bapak kelihatan. Siapa? PA. Siapa? 8F. Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Lisha, Pak. Keisha. Ya. Lisha, Pak. Wisha. Aduh. Lisha pakai L. Lisha Juni Oh, Saputri. Lisha. Ya Allah, Lisha ya. Oke, Lisha 8F ya. Oke, thank you nih ya. Aduh. Di sini posisi gambarnya nggak ini ya, cuman kelihatan Anggita, Alvin, Kurniawati, Mutia, Daniel, Raisya, Pak Lisha ya? Iya, Pak, iya. Oh, Lisha Juni Saputri, ya Allah, maaf ya Lisha ya. Oke, good. Berarti kemampuan tubuh untuk dalam menyelesaikan beban fisik ya, benar ya. Kebugaran ini bugar dari kata bugar. Kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik. Jadi kalau kalian ditanya lagi bugar nih, gua bugar ya, berarti badan ini bisa menyesuaikan beban fisik sehari-hari ya. Dia lebih ke rutinitas ya, sehari-hari. Beda kalau kalian sehari-harinya cuma pulang sekolah, tiba-tiba langsung naik gunung, capek, itu bukan masuk ke kebugaran ya. Tapi kalau kalian pulang sekolah ya, rumah sekolah tiba-tiba capek, berarti kalian dalam keadaan tidak bugar. Ya misalkan dalam satu hari nggak capek gitu ya, berarti nggak bugar nih. Kenapa? Bisa jadi malamnya tiba-tiba diforsir buat begadang, main game sampai jam 2 ya, terus tiba-tiba bangun pagi buat berangkat sekolah. Di sekolah pasti kecapean.
Ya, karena nggak terbiasa. Ya, gitu. Waduh, Bapak nyindir siapa nih? Bapak nggak nyindir siapa-siapa ya. Bapak juga pernah kayak gitu waktu kuliah, main game sama teman ya. Main dulu zamannya PES ya, PES berapa tuh dulu zamannya PES 4 kayaknya, PES 4 atau PES 3 gitu. PES 3. Terus habis itu main sama teman ya, buat cup-cupan ya atau buat kompetisi sampai jam 2, pulang bangun padahal harus ada kuliah ya. Terus kuliah tidur di kelas ya. Itu hal yang terkait kebugaran ya. Berarti posisinya lagi nggak bugar. Gimana cara meningkatkan kebugaran? Mungkin ada yang tahu. Di sini ada yang tahu cara meningkatkan kebugaran. Kebugaran itu like stamina ya. Like stamina. Coba ada yang tahu nggak meningkatkan stamina, meningkatkan kebugaran? Silakan, mungkin mau ada yang ini, ada yang menyampaikan pendapatnya. How to to increase ya, meningkatkan ya, meningkatkan our stamina, our kebugaran apa sih gitu. Coba ada yang mau ini nggak menyampaikan? Tidur yang teratur, Pak. Ya, Muhammad Ilham apa? Tidur yang teratur. Tidur yang teratur. Oke, good ya. Tidur. Olahraga, Pak. Iya, tidur terus olahraga ya. Dari dua ini, ya, dari dua kegiatan tadi dari Ilham sama Nisha, makasih ya. Ternyata kalau tidur itu hanya bersifat charge ya. Charge. Tahu nggak charge itu apa? Tahu nggak charge? Charge. Kayaknya pernah dengar ya Pak ya. Kalian kan kalau elektronik masih di charge ya, diisi. Ya, tidur, makan, minum. Itu semua fungsinya hanya untuk mencharge ya, Ilham dan teman-teman yang lain ya. Sedangkan untuk increase meningkatkan adalah olahraga ya. Ini meningkatkan nih. Ya, ibarat ada orang nih, ya ada orang ya, misalkan ada orang ya. Kemudian dia itu punya stamina-nya sekian. Ya. Sekian nih, penuh nih awalnya nih. Ya enggak, kemudian tiba-tiba habis. Ya habis separuhnya, ya habis separuhnya. Ya kalau dia tidur, dia cuma ngisi gimana Pak? Ngisi dari dari tadi yang kurang, kemudian dia menjadi terisi, ya keisi lagi. Tapi kalau dia olahraga, stamina-nya bakal bisa bertambah lebih lama, ya. Makanya kalian buat yang masih muda nih, jangan sampai apalagi sekolah olahraga ya. Atau ya sekolah olahraga atau mungkin kalian yang kegiatan sehari-hari menambah stamina itu dengan cara yang instan. Contoh minum Katindeng, Katindeng, extra jos atau mungkin minuman penambah stamina ya, bus apa gitu ya, banyak yang minum. Bapak takut nih kalau disebut mereknya ntar malah ini ya. Nah, ya jadi hati-hati buat yang kalian ingin menambah stamina secara instan itu kurang baik ya. Paling bagus ya olahraga gitu. Ya olahraga yang rutin, olahraga kardio. Kardio apa Pak? Jantung. Ya. Suka jogging, suka renang ya, suka jalan santai saja nggak apa-apa ya. Nah, itu lebih bagaimana kita meningkatkan stamina. Oke, thank you teman-teman ya yang sudah berpartisipasi di pengantar. Kita next yuk. Nextnya mana? Oke. Hapus dulu ya. Oke, yuk. Next. Nah, kita baru masuk ke tujuan pembelajaran. Tolong di sini yang masih on cam ini ada Anggita Aprilia. Halo. Ya, Anggita, tolong dong dibacain dong tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasikan dan menjelaskan berbagai aktivitas variasi dan kombinasi gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan serta kaki dalam aktivitas gerak berirama. Oke, terima kasih Anggita ya. Jadi kita belajar ini tujuannya nih. Ya, kalian tahu bisa mengidentifikasi. Oh, ini gerakan lengan. Oh, ini gerakan kaki ya dalam senam ya, senam atau gerak berirama ya. Oke, kemudian nih cangkupan materinya nih ada. Tadi dari tujuan Bapak turunin ya, Bapak istilah kalau turunan tuh kalau di matematika namanya diferensiasi ya.
menurunkan. Poin-poinnya apa sih, Pak? Ada gerakan, rangkaian, langkah, dan ayunan lengan. Ya, lengan ini anggota gerak atas ya. Lengan ini anggota gerak atas. Oke, kemudian apa ya? Kemudian yang kedua adalah gerak, rangkaian, langkah, dan ayunan kaki ya. Kaki ini anggota gerak bawah. Ya kalau di IPA, Bapak ngomong sebenarnya ber-IPA ya. Jadi di IPA itu ada toraks ya, ada kepala ya. Tengkorak ini kepala, kemudian ada badan ya. Badan itu dari apa namanya? Ujung leher sini, pangkal leher sampai maaf ini di panggul. Ya panggul, selangkangan ya. Itu apa namanya? Anggota badan. Nah, badan, sedangkan tangan kanan kiri adalah anggota gerak atas, kaki kanan kiri dari paha sampai ujung kaki, ujung jari itu anggota gerak bawah. Ya, kemudian yang terakhir ini ada kombinasi gerak rangkaian. Jadi kombinasi gerak rangkaian dan ayunan lengan serta kaki. Ya, jadi ada kombinasi, ada kaki dan lengan, gerakannya bakal ada kombinasi untuk di apa namanya gerakan senam ya. Oke, kemudian cakupan materinya nih. Kalian boleh catat, boleh kalian punya buku, boleh dicatat ya. Karena nanti bakal banyak kegiatan yang lebih aktif. Aktif Pak, aktif ya. Aktif itu dari kata kayak aktif ya, aktif. Kalian tuh nggak pasif, berarti nggak diam. Aktif berarti bergerak, dinamis ya. Tolong nanti anak-anak bisa mulai dicatat di sini atau nggak di screenshot. Yang penting kalian nggak blank kalau aku Bapak tanyain. Ayo, tadi kita belajar apa? Gitu ya. Ada 3. Yang pertama ayunan ya, rangkaian langkah dan ayunan. Ya, lengan, kemudian rangkaian langkah dan ayunan kaki, kemudian ada kombinasi gerakan keduanya ya. Rangkaian langkah dan ayunan lengan dan kaki. Oke, kemudian next. Wajib on kamera ya. Sekali lagi Bapak mohon untuk anak-anak ya, karena di sini ya mungkin Bapak sedang dinilai ya kan. Nanti tolong untuk anak-anakku sekalian untuk di on kamera ya dan aktif. Oke. Yuk, next, what's next ya? Sekarang ada yang mau jawab Mbak? Kenapa kita harus belajar senam irama? Ini pertanyaan mendasar ya. Filosofis banget ini. Kenapa kalian tuh belajar ini sih? Kenapa coba? Biar lebih asik, Pak. Wes, biar lebih asik, ini jawaban anak asik ini ya. Yo, ntar dulu nih. Lebih asik ya. Lebih asik. Oke. Dari Al-Fatin ya. Fatin. 8E. Waduh. 8E, hore ya. Oke, kemudian yang kedua apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Bapak nggak pernah menyalahkan pendapat kalian ya. Anak-anak Supaya Bapak. badan menjadi sehat. Supaya badan menjadi sehat. Oh, itu jawabannya sangat formal sekali dari Lisha ya, Lisha. Tahu. Badan menjadi sehat ya, badan menjadi sehat, ya. Oke, ini dari Lisha ya, Lisha 8F. Waduh, ini tinggal terakhir nih. Siapa nih? Yo. Agar badan menjadi lebih bugar. Badan menjadi lebih bugar. Oke, Rabindra ya. Badan menjadi bugar ya. Oke. Rabindra kelas 8F ya. Ya. Nah, yang pertama lebih asik ini anaknya berarti apa ya? Di luar dari box ya, dari out of the box lah. Mungkin kalau anak-anak lain pada mikirnya apa Pak pengen mungkin ada yang belajar dapat nilai juga ada. Ada yang pengen badannya sehat juga ada. Ada yang kayak Rabindra yang mengkorelasi, yang menghubungkan tadi materi tentang kesehatan dan kebugaran. Sekarang oh iya Pak berarti kita senam untuk bugar ya. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Yang penting kalau kalian senamnya pengen bugar, kuncinya adalah gerakannya itu harus dinamis. Dinamis itu harus selalu bergerak ya. Ya kalian kiri belakang ya. Dan terus tuh bergerak agar kardio atau jantung kalian terus berdetak
semakin cepat ya. Oke, thank you banget ini buat yang sudah jawab ya. Oke, nah dulu Bapak catat dulu tadi ya yang aktif ya. Bapak lupa Bapak ya. Lisha, Fatin, Rabindra. Oke. Tadi yang pertama siapa ya? Tadi ya? Ada yang merasa aktif tadi? Lupa. Anggita tadi dipanggil ya. Oke, terus tadi yang Adnan ya, Adnan. Terus Bapak lupa nih. Siapa tadi yang pertama ya? Ayo, ada yang ingat gak? Oke, nanti yang kalian merasa aktif tadi yang menjawab kesehatan dan kebugaran ya, bisa langsung WA Bapak ya nanti ya. Karena kalian dapat nilai tambahan ya. Bapak lupa ya, Bapak tuh lupa orangnya kalau nggak dicatat. Oke, thank you. Kita hapus dulu ininya. Hapus. Kelihatan nggak sih ininya? Badan lebih asik, badan lebih ini. Nggak kelihatan ya jangan-jangan ya? Kita dulu. Nih. Aduh, udah hilang ya. Kelihatan Pak. Kelihatan nih ya, ntar dulu, sorry Bapak. Oke, ini harusnya tadi badan lebih asik itu ini ya. Tuh, maaf ya. Badan lebih asik itu Fatin, ya kan? Yang enggak lebih asik itu Fatin. Oke, sorry nih, Fatin 8I. Tadi Lisha badan jadi sehat. Aduh. Ini formal. Kalau ini namanya bahasa formal ya, badan jadi sehat. Ya. Kalau ini badan lebih asik ini non formal. Kadang kalau bahasa kita gaulnya itu nyeleneh ya. Lisha 8F. Kemudian yang tadi kalau ini kelihatan ya. Tadi badan jadi bugar itu Rabindra ya. Oke, sorry ya, jadi bugar. Ini Rabindra, bugar Rabindra. Oke, thank you banget ini. Ya, 8F. Oke. Ya, silakan di-screenshot ya. Ini kenapa ini? Kenapa itu pertanyaan paling mendasar ya? Kenapa kamu sekolah? Kenapa kamu makan ya? Pertanyaan filosofis ya. Oke, Bapak delete dulu. Ya sudah. Oke, delete. Mana delete-nya? Delete formatting. Oke. Yo, sekarang next. Ayo kita pemanasan. Yuk, kita pemanasan ya anak-anak. Bapak minta untuk aktif ya. Bapak jadi malu sendiri sebenarnya ya. Cuman kita memang harus aktif ya dalam belajar dan namanya PJOK harus berkeringat ya. Kenapa harus berkeringat? Karena olahraga. Yo, kita mulai di sini. Bapak akan mengalihkan kamera ya. Bapak juga coba untuk ini di pin. Oke. Bapak share ini ya, di sini ya, share screen ya, jadi biar bisa kelihatan. Oke, nih. Oke ya, kelihatan ya. Nah, yuk kita mulai dengan yang namanya pemanasan ya, pemanasan dari kepala ya, kepala. Ya, kepala kita mulai dari atas ya, ditengahkan ke atas. 8 hitungan ya, Nak ya. 8 hitungan. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya pemanasan ini ya, statis ya, alias diem ya. Pemanasan yang diam. Ya, sedangkan kalau yang ke bawah kita tahan juga, ini juga diam statis. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kalau kalian bertanya yang dinamis yang kayak apa sih? Yang dinamis? Dinamis berarti misalkan kita pakai hitungan 22 ya. Contoh, ayo kalian juga bisa tirukan ya. Atas 2 bawah 2 berarti. Atas 2 kali. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 5,
6, 7, 8. Ini contoh statis 22 di setiap gerakan ya. Tapi kalau misalkan kalian juga bisa pakai statis yang 1, 1, 1, 1 juga boleh. Contoh, kalian bisa tiru. Yuk, kita mulai. Atas 1, bawah 1. Ya, 1, 2, ya kan? 3, 4, 5, 6, 7 ke atas, 8 ke bawah. Ini contoh yang statis, dinamis ya. Kalau statis dia diam, dinamis bergerak ya. Oke, kemudian yang next. Nah, ini adalah gerakan ke kanan dan ke kiri, toleh kanan, toleh kiri. Ingat, badan harus menghadap ke depan. Jangan kalian ikutan ke kanan langsung ke kanan begini. Oh no. Nggak boleh ya. Dan juga ke kiri. Oh, tidak ya. Nah, kalian harus badan harus ke depan ya, ke depan. Ya, badan ke depan. Yuk, kita mulai dengan gerakan statis, diam, tarik ke kanan. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah tadi statis. Gimana dinamisnya? Kita mulai saja dengan satu-satu aja ya. Jadi nggak usah satu-satu jangan. Satu-satu kelamaan dan bikin pusing. Dua-dua ya, dua-dua. Yuk kita mulai di kanan 2 kali, kiri 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini buat kalian yang pernah salah tidur di leher, kadang namanya kalau bahasa Jawa itu cengang ya, cengang. Nah, kalau kalian cengang di leher bisa lakukan itu, ya. 1, 2 gitu ya. Nah, cengang tuh pegel, lehernya pegel kayak ada otot yang tertarik. Salah bantal ya, Pak? Gimana? Salah bantal. Betul, salah bantal ya. Bantal. Ya jangan disalahin bantalnya ya, kita yang salah lah ya, naruh bantal nggak sesuai dengan tempatnya ya. Ya, kalau bantal itu kayaknya benda mati, kita salah-salahin juga kayak nyalahin tembok kalau kita kejedot ya, itu juga apa salah mereka gitu ya. Oke, thank you Fatin ya, sudah bisa ini. Oke, kemudian what's next? Yo, kalian on cam dong ya, on cam ya, siapa tahu nanti ada Bu Hamidah ya, Bu Payadi yang sudah hadir ya, siapa tahu sudah hadir. Jadi bisa lihat anak-anak ya di sini olahraga tetap bisa berkeringat walaupun jarak jauh. Ya, sekarang kita mulai dari lengan ya, atau tangan kanan ya, letakkan pada belakang. Nah, belakang leher, belakang kepala kalian seperti ini. Tarik nih. Yang tangan kiri ini tarik. Tarik sikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti yang kiri. Ya, tangan kanan Bapak ini tarik nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. Nah, kalau untuk gerakan ini ya, gerakan yang seperti tadi itu nggak ada dinamisnya ya. Dinamisnya gimana? Nggak ada ya. Kalau dinamis bisa kayak gini ya. Ya itu suatu yang buat Bapak belum lihat ada gerakan dinamis untuk gerakan tarik ini ya, tarik lengan dari belakang kepala itu nggak ada ya. Oke, kemudian nah ini juga salah satu buat kalian yang suka main gadget ya, ditarik nih ya, tarik telapak tangannya ya seperti ini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Ini kalau misalnya gini sampai bunyi-bunyi itu kalau Bapak sukanya kayak gitu ya. Jadi kalau pegal tangannya gitu dipegangkan. Oke, yuk. Nah, ini salah satu gerakan juga yang bisa kalian lakukan ya. Secara dinamis pun bisa ya. Contoh kalau statis kayak gini. Tarik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8. Ganti yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dinamisnya gimana, Pak? Kayak gini ada ya? Ya. Oke, gini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, dinamisnya yang kiri tinggal dibalas aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke, yuk. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya weleh-weleh ya. Yuk. Nah, kita balik ke kamera laptop. Bapak pengen kalian ya, mungkin kalau kalian pakai 2 gadget bisa banget nih. Buka modul pembelajaran PJOK ya yang khusus saat COVID ya. Saat COVID kan ada tuh yang kayak gimana, Pak? Ada nih yang kayak Bapak buka ini ya, Bapak bukain yang seperti ini. Nah, ini dia ya. Modulnya kalau dilihat kayak gini covernya. Ya, covernya seperti ini. Ya. Nah, terus habis itu halaman tadi berapa halamannya dulu lupa halamannya ya. Lalu halaman 238 ya, halaman 238. Halaman 238 buka terus Ctrl F 238. Find. Nah, dicari. Pak, Ya, halo Fatir. screen-nya ketutup layar hitam. Ada layar hitamnya. Layar hitam ya. Aduh. Udah? Apa masih ada? Masih ada, Pak. Malah lebar, Pak. Malah tambah lebar. Oh, dah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, ayo. Ini contoh yang pertama nih. Aktivitas pembelajaran gerakan langkah biasa. Ya, gerakan langkah biasa yang kayak di gambar. Ya kayak kalian jalan sih. Coba Bapak contohin ya. Coba contohin. Ya. Lalu ini voice speaker. Oke ya. Jadi gerakan langkah biasa ya seperti langkah biasa ya. Ya. Jadi kalau kalian bisa lihat jelas, nah jadi kakinya biasa ya. Nah, dan nggak jalannya nggak boleh kayak gini ya. Ya. Tahu ya. Jadi gerakan yang kayak gini diperagain sama siapa kalau kayak gitu? Ya, jangan ya. Kalau ini buat model-model ya, buat model-model catwalk gitu ya. Biasa aja, ya biasa. Dan tapi jangan kelebaran juga kayak gini, ya. Oke, selesai jam berapa? Jam 10.45 ya, Prima ya. Bentar ya. Oke ya. Kayak gini nih. Oke, nggak kayak gini. Nggak ngangkang, jalannya biasa ya. Ya. Biasa. Oke. Nah, nggak boleh nutup kayak gini. Nggak boleh ngangkang juga ya. Ngangkang ya, jangan ya. Oke. Kemudian malah jongkok kok, Pak. Dan terus kita balik ke kamera. Oh, ini nih share screen-nya aja. Ya, ini jalan biasa. Ya, jalan biasa. Setelah jalan biasa, kita lanjut ke yang namanya gerakan langkah depan atau galoplas ya. Ini gerakannya Bapak kalau contohin ya. Nah, jadi dia tangannya ditinggal ya. Maju 1, kiri, kanan ya. Nah, ini contoh langkah kaki, kiri, kanan. Boleh kayak gini, boleh kayak gini.
Ya maaf ya, ini Bapak kan di dalam rumah nggak pakai sepatu ya. Boleh lurus tapak ya, atau juga tumitnya yang ditapakin, buka gini ya. Oke ya. Nah, kalian kiri, kanan, kiri, kanan, gitu ya. Ingat juga jangan ditutup kayak gini, ya. Lah ya. Kayak gini nanti jatuhnya kalian nari ya, ya. Ya. Depan, mantap ya, do ya. Oke. Kemudian kalau kalian lanjutkan ya, kita lanjutin deh. Gerakan apa lagi sih Pak? Setelah kaki ke depan, kemudian ada yang namanya kemudian gerakan langkah rapat ya. Oke. Langkah rapat. Ini sama ya, sama kayak tadi, kayak yang di atas. Ya, sama kayak di atas. Oke. Cuman nanti dia sejajar dengan kaki kanan dan kaki kirinya sejajar ya, sejajar. Ya, sejajar itu berarti kan posisinya nih yang ada di gambar ketiga dari kiri ya, nih, sejajar. Ya, berarti dia rapat lah bahasanya tuh, ya. Contoh kalau rapat gimana Pak? Aduh, lupa contoh lagi deh, ya. Kalau rapat berarti gini, ya, rapat kakinya. Nah, ya. Rapat, ya sejajar. Nah, ya nggak kayak gini, nggak apa namanya, dia nggak terbuka kayak gini, rapat ya. Nah, oke. Kemudian lanjut apa ya? Oh, langkah samping ya. Ini contoh langkah samping nih. Kalian kalau langkah samping mah ada pasti bisa ya. Langkah samping itu berarti kalau di tangan di pinggang ya, kanan, kiri boleh 2 hitungan, boleh 1 hitungan ya, kayak gini boleh. Ya atau 2, 1 kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kaki pun ada yang kayak gini ya, ada yang ada yang dilurusin kayak gini, ya kan? Ada yang kayak gini, ya. Contoh kayak gini nih. Kayak gini berarti dia nggak lurus, kayak gini nggak lurus. Ada yang diruncingin, lurus kayak gini, ya, diruncingin. Nah, ya, bebas ya, bebas. Samping, gitu. Terus apa lagi nih? Apa lagi ya? Oh, lompat ke depan. Oke, kalau lompat ya. Coba kalau nyobain lompat nanti ramai nanti tetangga-tetangga ya. Oke, selanjutnya ini lompat tapi gerakan kakinya menutup rapat ya. Jadi ini harus dicontohin nih ya, antara yang lompat atas ya dengan lompat yang menutup kaki rapat. Ya, contoh. Kalau lompat biasa yang atas tadi ya, dia lompat ke gini. Dia lompat tumpuannya satu ya. Hop. Nah, ya. Ya nih. Bapak lompat pakai kaki kanan ya. Hop. Nah. Ya, jadi kalau lompatan yang kedua kan dia rapat. Kalau kalian bedainnya, lompatan yang kedua tuh kayak ini ya, kayak setan yang kayak lemper. Kayak pocong ya. Ya, kayak pocong ya. Kalau yang pertama ya. Kalau yang kedua ini yang kakinya rapatnya kayak pocong-pocongan ya. Gitu. Nah, kalau gerakan seimbang, oke lah, gerakan seimbang dia tuh lebih ke jinjit-jinjit ya. Gerakan seimbang yang ke-8 ya. Gerakan keseimbangan. Contoh misalkan kalau gerakan keseimbangan ya berarti kalian ya dimana kalian bertumbuh pada satu kaki gitu ya, satu kaki, jadi memang niatnya buat keseimbangan ya. Oke, kemudian what's next, kita lanjutin. Ini udah yang kegiatan pertama untuk langkah kaki ya. Selanjutnya untuk yang kedua di halaman 264 ini kalian bisa lihat
264. 2 kita set aja, set 264 ya. Oh, ini ya 264. 264 berarti dia lengan ya. Kalau untuk lengan ya. Untuk lengan ini, waduh kamera Bapak masih di sini ya. Nah, untuk lengan ya, kalian bisa lihat apa? Ini gerakan lengan yang mengayun ya, setinggi bahu. Ya, setinggi bahu. Berarti kalau dicontohin ya, dicontohin kami aja ya. Nah, dicontohin ya kayak gini. Ya. Nah, ya. Kiri. Bisa dua-duanya. Ya. Kalau enaknya lengan ini emang kita bisa melakukan variasi gerakan bareng ya, kanan kiri bareng. Beda kalau kita pakai yang namanya tadi gerakan variasi kaki, kita nggak mungkin majuin kaki dua-duanya ya. Contoh majuin kaki dua-duanya kayak gimana sih Pak? Ini ya. Contoh, kayak tadi gerakan ke depan dua-duanya. Ini kan 1, 2 ya gonta-ganti ya. Kalau dua-duanya, ya bahaya ya, bahaya. Makanya kalau enaknya variasi lengan itu kita bisa menggunakan dua anggota ya, dua anggota lengan, kanan dan kiri ya. Oke, kemudian kalau untuk yang selanjutnya adalah ini yang ke atas, jadi dilapasin sampai atas ya. Nggak cuma setinggi bahu ya, nggak cuma setinggi bahu ya, tapi kita bablasin sampai yang namanya ke atas ya, ke atas kalian ya. Jadi nggak cuma sampai sini aja ya, nggak langsung ke atas ya. Kemudian apalagi di sini kita lihat merentangkan lengan. Oke, merentangkan lengan bisa lah kayak kalian ya. Merentangkan lengan berarti dia dari posisi rapat ya, posisi rapat di sini di depan dada ya kan, kemudian direntangkan selebar-lebarnya ya, dari posisi dada kemudian direntangkan selebarnya, depan dada rentangkan selebar-lebarnya ya. Nah, boleh ditutup, boleh kepala kayak gini, boleh dibuka ya. Nah, nanti kalian belajar kayak gini buat apa? Buat ini ya, buat variasi untuk senam kalian nantinya. Oke ya. Bentar ya. Oke, nah selanjutnya untuk gerakan lengan lainnya adalah kalian ke atas. Oh, ke atas. Ini bedanya nih. Kalau kalian bedain ya, bedain gerakan yang tadi yang diayunkan ya, yang diayunkan kan dia ayun kayak gini, ya kan? Ke atas, ya enggak? Diayunkan. Sedangkan kalau mendorong dia posisinya dorong. Beda ya? Ini dorong. Ayun kayak gini. Ayun, ini dorong. Ya, ini ayun. Ini dorong. Dorong ya. Yang ayun dari samping, ayun. Ayun. Ayun, ya. Ayun. Ini dorong. Oke, nanti bisa lah. Ya, kalian pasti ntar kalau cari contohnya banyak banget ya. Kemudian alhamdulillah udah selesai ya, udah selesai. Untuk yang lengan ya. Oke, kita langsung lanjutkan ke mana ya? Oke, ini nggak perlu. Nah, oke. Bagaimana kalian dapat melakukannya? Ya, nanti kalian ada tugas kan ya, ada tugas membuat video senam. Ya, senam nanti ada 3 fase ya. Untuk tugas detailnya ada di Google Classroom ya. Ada 3 fase.
3 fase 3 bagian. Yang pertama adalah apa? Ayo. Iya, pemanasan, bener, dipanasin. Jangan dipanasin hatinya ya. Panasin badannya ya. Hati nggak boleh panas, tetap adem. Kepala juga harus adem, tapi badannya bolehlah dipanasin, cari keringat. Setelah pemanasan, yang kedua apa? Inti. Iya, gerakan inti. Harus bedain. Kalau pemanasan tadi ada bisa statis, bisa dinamis. Statis diam, dinamis bergerak. Tapi kalau inti jelas dia full full dinamis. Ya, dinamis atau gerak ya. Nah, jadi kalau untuk yang kegiatan inti full dinamis dan bahkan semakin banyak kombinasi semakin bagus. Ada yang nanya, Pak, kalau di sea dance gimana ya, Pak ya? Boleh, karena kan kalian mengikuti irama ya. Senam irama, itu berarti ada irama dalam lagunya. Ya, ikuti atau bisa kalian sisipkan dance, tapi jangan lupa dance-nya itu harus ada kandungan atau konten-konten ya berupa kegiatan atau gerak tadi, gerak lengan, gerak kaki yang memang kalian tahu ya, kemarin kayaknya Bapak ngajari kelas 8D beda kalau kalian gerakannya kayak gini. Gerakannya kalau dance mungkin kayak gini ada ya. Ya. Ada yang apa namanya? Gerak apa namanya? Gerak pundak ya. Terus ya ada mungkin yang ada gerakan gelam apa namanya memutar-mutar pergelangan ya kan. Nah itu bukan apa namanya, bukan gerakan ini ya, gerakan senam irama ya, bukan ayunan, bukan gerakan lengan gitu ya. Nah apalagi ditambahin mimik-mimik ya boleh, kalau misalkan kalian custom gerakannya seperti itu boleh, tapi jangan menghilangkan ya esensi dari senamnya ya. Nanti isinya cuma dance aja gitu. Tapi boleh, Pak, boleh, Pak, boleh. Pakai lagu K-pop boleh ya. Silahkan. Pokoknya ntar konten yang terbaik bakal ada apresiasi, ada apresiasi. Oke, kemudian next. Nah, ayo kalian coba tulis di kertas kalian masing-masing, coba nak di rumah apa di rumah kalian ya. Coba tulis di kertas atau di buku boleh ya. Buat tabel observasi. Ini Bapak ada sedikit kuis ya. Kuis mungkin nanti hadiahnya boleh lah ya, nanti nilai boleh. Terus habis itu ada boleh lah nanti Bapak kasih yang paling benar ya, Bapak kasih hadiah karena ini spesial ya, spesial supervisinya Bapak kasih Imani boleh ya sayang ya? Boleh ya? Oh iya, ini Bapak lagi ngomong sama istri Bapak ya, katanya ya nggak apa-apa Imani. Ya, Imani. Ya, oke. Yuk, coba nih kalian ya buat tabelnya dulu. Ya, buat tabelnya. Nah, terus habis itu nomor gerak ayunan lengan, nomor gerak ayunan kaki. Ya. Nah, udah? Oke, sudah? Oke ya. Ya. Kita nonton nih, ada video nih. Ya, analisislah gerakan senam berikut. Catat pada tabel observasi apa sajakah gerakan ayunan lengan dan kaki dalam video senam ini. Ya, catat. Ya, apa sajakah? Ya. Oke, siap-siap. Waktunya hanya berapa menit ini ya? Yuk. Oke, nanti ada lagunya masuk. Sudah, oke ya. Yuk, kita mulai.
treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are treasure. You are my treasure. You are my treasure. You are my golden sun. You are my treasure. You make it bang. You are my treasure. True. You are my treasure. If you let me treasure you, you are my treasure. If you let me treasure you, oh, oh. Oke ya. Nah, sekarang oke. Di sini contoh nih ya. Kalian catat semua gerakan ayunan lengan dan ayunan kaki. Ya. Kirim ke Bapak ya. Ke WhatsApp Bapak dulu nih. Bapak muka Bapak. Nah, kirim ke WhatsApp Bapak ya. Ke WhatsApp Bapak siapa yang paling cepat ya. Siapa yang paling cepat dan paling benar ya, lebih ke benar dan cepat ya. Nanti bakal ada hadiah khusus buat kalian ya. Gerakan ayunan lengan, gerakan ayunan kaki. Contoh di sini Bapak nyontohin nih buat kalian nih. Atau mungkin kalian mau bantu jawab juga boleh ya. Misalkan di sini Bapak tulis 1 ya, di sini ada 1. Nah, ya, ada 1. Apa Pak? 1 Pak. Contoh di sini ya Bapak tulis nih ya, Masnya nih melakukan gerakan oke lengan ya, diayunkan ke atas, benar nggak? 1 ya, ini 1. Kemudian kakinya nomor 1 di sini dia ini berarti di maju ya, maju ya, kanan kiri gitu ya. Melebar. Kalau ini enggak, ini cuma maju kanan kiri doang, tadi ada yang melebar ya. Nah, catat semua yang kalian lihat di situ ya, di tabel observasi. Karena waktu sudah habis, kalian ini bukan tugas ya, Bapak sekali lagi. Ini bukan tugas, ini hanya challenge ya, challenge atau quiz buat kalian ya. Siapa cepat, siapa yang paling benar ya, nanti dapat hadiah dari Bapak. Oke, gitu aja. Oke, kemudian ini contohnya 1 lengan diayunkan, 1 kiri maju kanan kiri ya kan. Kemudian nanti yang kedua apa, kalian catat di sini kedua apa, ya kan, ketiga apa ya. Keempat apa, tadi banyak banget gerakannya ya. Nah, nanti kalian bisa lihat videonya. Waduh, videonya di mana Pak? Di Google Classroom ya. Atau kalian tadi udah cepet nyatet, bagus, langsung dikirim, berarti kalian punya peluang lebih cepat, lebih kemungkinan dapatnya lebih besar hadiahnya ya. Tadi apa hadiahnya? E-money ya. E-money apa? Ya bukan. Elektronik ya, elektronik money. Jadi ada hadiahnya ya buat tabungan kalian nanti ya. Oke, yuk next kita delete dulu. Ya. Terus kalau yang aktif banget tadi dapat hadiah poin tambahan ya, nilai tambahan. Oke, sekarang ada yang mau pengen dapat nilai tambahan lagi berupa nilai ya, poin. Bapak nih ya. Poin nilai ya, poin nilai di apa namanya di hasil tugas nanti ya, tugas nanti senam dapat nilai tambahan. Silakan nih, ada pertanyaan nih, apakah senam irama itu? Yo, terakhir nih, silakan. Ada yang mau jawab senam irama itu apa? Saya Pak. Oke, siapa yang pertama tadi? Yang pertama, tuh. Fahri Pak. Fahri, Fahri. Ntar Fahri, Bapak bikin ininya dulu. Rupanya dulu ya. Fahri pengen menjawab apa Fahri? Senam irama adalah senam rimtik ya Pak. Senam oke, terus? Udah? Senam rimtik
dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan lain sebagainya. Oke, mengikuti irama ya. Irama tepukan, ya, tepukan, atau juga musik ya. Oke. Ya. Ada yang lain mungkin bisa menambahkan atau mungkin menyanggah, bukan kayak gitu, Fahri. Ya. Fahri 8G ya, Fahri ya? Iya, Saya, Pak. Pak. Oke. Siapa lagi nih tadi? Siapa? Syaki ya, Pak. Syakia ya. Ntar dulu Syakia, Fahri 8G. Oke, terus Syakia apa Syakia? Kalau Syakia apa Syakia? Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Oke ya. Berarti tadi secara bebas saya Bapak dapat secara bebas. Karena di awalnya mirip ya kayak Fahri ya. Secara bebas. Tadi apa? Secara bebas dan Syakia lo? Iya, Pak. Kalimat terakhir apa tadi ya? Sebentar, Pak. Ada. Baca juga ya. Gak apa-apa. Secara bebas. Kan melengkapi ya. Bebas? Apa Syakia? Allah Syakia. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Oh, dengan secara berirama ya. Oke. Nah, kuncinya itu ini ya. Kuncinya itu sebenarnya lebih ke mengikuti irama ya, buat teman-teman ya. Jadi nanti kalau bikin senam irama, jangan senam yang without musik ya, without musik, tanpa ketukan, tanpa tepuk tangan pun sudah cukup sebenarnya, dag ya, atau mungkin yang lain ya, gendang pun boleh ya, yang terserah apapun, yang penting ada irama sebagai patokan gerakan ya dari setiap ayunan lengan, ayunan kaki, bahkan kombinasinya ya. Oke, thank you Syakia 8H ya. Oke, 8H. Dan Lisha tadi 8 berapa ya Lisha ya? Lisha 8F ya? Fatin 8E, Rabindra 8 apa ya Rabindra ya? Rabindra 8F. 8F. Adnan 8F ya? OE. Nanti yang merasa aktif di awal tadi ya, yang aktif tanpa Bapak tanya ya, itu dapat poin, nanti langsung WhatsApp ke Bapak ya, Pak saya tadi aktif di awal menjawab apa-apa gitu ya. Oke, sekarang lanjut pertanyaan kedua, benar atau salah? Ya. Ini benar atau salah? Jika senam irama hanya terdiri atas gerakan ayunan lengan saja. Saya. Oke, Arini dulu. Arini tadi. Arini apa Arini? Salah, hari ini salah. Waduh, hari ini ngomong salah. Ya, berani banget hari ini salah. Waduh, ya. Hari ini salah. Hari ini itu 8 apa ya hari ini ya? 8G. 8G ya? Oke. Hari ini salah ya. Terus yang lain tadi Alif sempat mau jawab, Alif apa Alif? Salah juga, Pak. Salah juga, 8H. Alif 8H. Ya. Oke. Nah, terus kenapa salah coba? Yang lain harus menjawab nih, selain Arini dan Alif. Kenapa salah nih mereka menjawab salah? Kenapa nih coba? Ada yang berani ini enggak? Karena ada gerakan yang lain. Karena ada gerakan yang lain. Coba ya, siapa ini? Kurang menarik. Aktif di sini ya. Benar ya, karena ada gerakan yang lain. Terus habis itu yang lain bisa menjawab? Dalam senam irama terdapat langkah kaki dan gerakan ayunan lengan tangan. Oke. Syakia ya, Syakia dapat lagi nih Syakia. Terus tadi Lisha ya. Lisha sama Syakia. Tadi Syakia bilang karena ada
Karena Oke. ayunan irama Iya, ayunan kaki juga ya. gerak ayunan lengan tangan. Oke, lengan dan kaki. Oke, good. Nah, hahaha. Sekarang nih, oh Rasya pengen jawab. Oke, siap. Rasya sekarang jawab yang terakhir ya Rasya ya, coba ya. Menggabungkan gerakan dalam senam irama disebut dengan gerakan apa sih? Kombinasi, kompilasi, apa koordinasi? Kombinasi, Pak. Kombinasi, oke, Bapak catat semua nih ya. Tadi Rasya, Ganjar ya. Waduh, Ganjar robot aja Ganjar nih ya. Kombinasi, oke, good. Ya. Nah, kalian sudah FYI ya, for your information ya. Nih, kalian pelajari buku siswa ya yang apa KTSP ya, KTSP K13 ya, yang dapat dari sekolah ya, soal-soal PAT besok Desember semua Bapak ambil dari situ ya. Jadi kalian belajar di situ, belajar kerjakan soal-soalnya ya. Termasuk nanti gerakan lengan, gerakan kaki, apa aja, contohnya apa aja, banyak di situ ya. Nanti dikerjakan, dilatih, belajar latihan ya. Nanti siapa tahu keluar di PAT. Kayak kemarin PTS juga Bapak ambil dari situ. Oke, kita sudah habis ya, clear almost driving. Rasya, Bapak catat Rasya kelas 8F, Ganjar kelas 8H ya? 8E, Pak. Oh, 8E ya, oke. Rasya, Ganjar 8E. Oke, sip, good. Oke ya. Sekian kita coba dilihat dulu ini semuanya. Nah, bukan kesimpulan kalian. Oke ya, kita belajar tadi kalian sudah jawab kalau kita belajar terkait senam irama yang gerakannya nggak cuma gerakan lengan saja, ada gerakan kaki, bahkan ada kombinasi. Kemudian kalian juga tahu tadi pengertiannya senam irama dan kalian juga tahu apa yang namanya kalau ada dua gerakan namanya kombinasi ya, kombinasi dari dua gerakan ya. Dan selanjutnya tugasnya kalian sudah tahu ada di Google Classroom, kerjakan sampai kayaknya deadline-nya pekan depan ya. Kita udah 2 minggu ya tugasnya, dan jangan lupa buat konten yang terbaik ya, terbaik, karena yang paling baik nanti akan ada apresiasi sendiri dari Bapak ya. Oke. Sekian, terima kasih. Juara kali ini adalah kalian semua ya. Jadi juara hari ini adalah kalian semua, siswa-siswi ya, jadi ada ceweknya juga, siswa-siswi 8E FGH ya, adalah juara hari ini. Semuanya adalah juara. Karena kalian ya, juara itu siapa Pak? Kalau definisi yang Bapak pernah dapetin ya, belum pernah disampaikan ke Bapak. Jadi juara itu sebenarnya bagaimana kita nih bisa bangkit di kala jatuh ya. Semuanya pasti pernah jatuh, Bapak nggak pengen nunjuk siapa lah, pasti semua di sini baik Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, siapapun kalian pun, orang tua kalian, semua all the human ya, semua manusia yang bernafas pasti pernah diberi ujian oleh Tuhan ya kan. Dan dikala kita jatuh ya, siapa yang bisa bangkit dan siapa yang mau maju, tetap maju nih ya, walaupun yang lainnya menyerah, itulah namanya juara ya. Contoh misalkan Bapak ya, Bapak pernah jatuh ya, ranking Bapak dulu pernah paling bawah di antara 38, Bapak paling bawah nomor 38. Apakah Bapak dicap bodoh? Mungkin ada yang ngecap guru-guru tuh, beberapa ngecap Bapak bodoh ya. Tapi Bapak yakin bahwa sebenarnya Bapak bisa gitu. Soal-soal gini sebenarnya gampang, cuman memang ada kendala di lain hal, ya kan? Mungkin karena semangatnya, mungkin karena kondisi yang lain, ya kan? Bapak nggak bisa ngerjain. Tapi Bapak yakin itu sebenarnya gampang soal-soalnya. Sama kayak kalian. Kalau kalian dicap, Bapak nggak pernah ngecap bodoh atau apapun ya ke anak, apalagi ngecap hal yang negatif, karena sebenarnya Bapak yakin mungkin Fatin besok jadi pengusaha sukses, Bapak yakin ya. Rafif
Ganjar ya. Siapapun, semua orang punya potensinya masing-masing. Nggak bisa matematika, Bapak yakin pasti ini anak ini punya potensi di mana, di lain hal. Olahraga kah, mau besok jadi atlet kah, atau mungkin jadi atlet e-sport, bahkan hanya sekedar sebagai YouTuber terkenal pun bisa gitu. Ya kan? Bapak yakin itu. Ya, jadi selagi kalian jatuh, kalian jangan pernah ngelokrok atau putus asa, bangkit karena kalian sang juara. Dan saat teman-teman kalian yang lain ya menyerah ya, misalkan menyerah nih, aduh, kok matematika susah banget ya kan? Aduh lah, nggak usah lah, aku nggak mau belajar lah. Kalian nggak boleh ikuti mereka yang menyerah dalam belajar, tapi tetap maju, belajar sekuat kalian. Hasil nanti, ya, masalah hasil itu nanti. Yang penting ikhtiar sama usahanya, ya, jangan menyerah dan terus bangkit. Sekian, terima kasih dari Bapak. Apabila kurang lebihnya Bapak ada salah kata baik perbuatan, Bapak mohon maaf ke kalian. Sekali lagi terima kasih, dan Bapak pengen nih untuk kelas 8H ketuanya memimpin doa. 8H, halo, tadi ada Julia ya. Iya, Pak. Silakan pimpin doanya. Mari teman-teman semua, sebelum pelajaran PJOK hari ini ditutup, langkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Juliana ya. Sekali lagi terima kasih juga anakku yang Bapak kasih, Bapak cintai. Terus jaga kesehatan. Ingat, kita semua adalah juara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau tanya tugasnya apa, tugasnya yang bikin video senam. Ya? Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Dadah.